Kenapa ya, saking banyaknya masalah dalam tubuh masyarakat kita sekarang ini, termasuk di dalamnya beragam jenis kasus yang bikin kita geleng-geleng kepala, belum lagi kelakuan kebanyakan orang yang makin hari makin gak jelas, banyak drama, banyak gimmick, dan hal-hal settingan. Akhirnya, gue jadi bingung mau bahas apa gitu, bikin konten kayak gimana gitu. Kayak seolah mentok aja gitu buat nulis atau bikin skrip sesuatu yang kiranya menarik. Karena ya semuanya kayak terlalu berisik dan terlalu nggak jelas. Sampai gue mau ngomong sesuatu aja jadi males atau bingung sendiri gitu. Kalian pernah nggak kira-kira ada di tempat rame? Terus karena banyak orang ngomong satu sama lain, atau karena orang-orang pada berisik di situ, terus kalian jadi males buat nimbrung atau ikut ngomong sesuatu di dalamnya. Nah, kurang lebih, gue ada di posisi yang sama kayak gitu. Cuman bedanya yang ribut ya sosial media kita. Entah itu masalah politik, masalah artis, masalah sepak bola, masalah TikTok, masalah banyak lah pokoknya. Jadi, nilai dari informasi itu kayak udah nggak ada harganya lagi aja. Dan kita yang kebanyakan nerima semua jenis konten atau keributan itu, akhirnya jadi kayak orang bego yang nggak tahu harus apa dengan semua informasi itu. Dan nggak tahu mau ngapain sama hidup kita. Atau bahkan yang lebih parahnya, kita sering ngerasa kesepian atau ngerasa kalau kita tersesat dan menjadi asing di dunia kita sendiri. Seolah kita pengen ngejauh dari semua itu. Bukan karena nggak cocok atau benci sama kenyataannya, tapi karena terlalu banyak informasi. Jadi kita nggak tahu mana hal yang berguna buat kita, mana hal yang ngabisin waktu kita, mana hal yang penting buat kita, dan mana hal yang sebatas hanya keinginan nafsu kita doang gitu. Kita scroll sosial media berjam-jam, entah itu di TikTok, Instagram, atau Facebook. Nggak ada satupun dari puluhan atau bahkan ratusan video pendek itu yang faktanya nyangkut di kepala kita. Kecuali video-video yang mungkin kita simpen ya, buat dijadiin status WhatsApp atau buat story kita. Sisanya ya bener-bener nggak ada yang bisa kita ingat. Dampaknya memang seabsurd itu. Dan kita masih mau ngabisin sebagian besar waktu kita di situ. Kan aneh. Entah itu cuma perasaan gue sendiri atau gimana, tapi gue bener-bener ngerasa kalau manusia itu pelan-pelan kehilangan koneksinya satu sama lain. Khususnya sebagai makhluk sosial dan makhluk yang masih punya banyak pekerjaan rumah dalam bentuk segudang masalah kemanusiaan. Semua kayak udah hilang aja gitu. Yang dikejar paling mentok uang, popularitas, dan rasa bangga. Itu doang kiblat kebanyakan orang zaman sekarang. Kalian bisa perhatiin sendiri lah kalau kalian nggak percaya. Akhirnya, hidup seolah kayak kehilangan sisi romantismenya atau udah nggak lagi asik aja gitu. Banyak orang pusing yang isi otaknya ya cuma uang, uang, dan uang. Terus banyak orang yang gampang emosian. Banyak orang yang gampang tantrum buat pembelaan emosi yang mereka punya. Sama banyak orang yang lakuin apapun cuma demi popularitas dan rasa bangga mereka. Soalnya kita nanya nih sama diri kita sendiri, orang-orang pada kenapa dah gitu. Dan kenyataan kayak gitu justru bikin kita pengen diem atau nggak banyak omong. Karena begitu kita ngomong sesuatu atau ngasih kritik lah katakanlah kayak gitu ke mereka, maka mereka bakal nggak terima atau pakai pembelaan yang nggak jelas, yang cacat secara logika. Karena orientasi moral yang mereka punya cuma didasarin sama apa yang mereka anggap itu menyenangkan gitu, sama apa yang bikin mereka nyaman. Jadi, apapun hal yang bagi diri mereka itu ngasih keuntungan buat mereka dalam bentuk apapun nih, maka mereka bakal bela secara mati-matian. Salah satu kalimat yang paling sering gue dengar dan paling sering mereka gunain adalah kalimat yang penting nggak ngerugiin orang lain. Sementara definisi rugi itu sebenarnya kayak gimana sih? Apa jadi contoh yang buruk itu bisa dibilang nggak merugikan orang lain? Apa jadi masyarakat yang gagal menjadi versi terbaik mereka itu bisa dibilang nggak merugikan orang lain? Apa menciptakan kehidupan yang nggak jelas kayak yang sekarang itu bisa dibilang nggak merugikan orang lain? Apa melahirkan anak di dunia yang absurd kayak gini bisa dibilang nggak ngerugiin orang lain? Susah memang kalau orientasi untung dan ruginya atau benar dan salahnya cuma ditentuin sama sisi egois atau nafsu dari masing-masing orang. Akhirnya bakal lahir beragam jenis normalisasi aneh dan fenomena nggak jelas yang dianggap normal cuman karena kebanyakan orang nerima hal itu. Jujur nih, kalau gue pribadi, gue ngerasa hidup di dunia yang udah jauh beda dari dunia yang sebelumnya gue kenal gitu. Kayak bener-bener nyasar ke planet asing yang diisi sama makhluk dengan kebiasaan nggak jelas. Yang kebanyakan mau seenaknya sendiri, mau dunia sesuai dengan apa yang mereka pengen. Terus, kalau keinginan tersebut gagal kejadian, mereka bakal nyalahin dunia atau nyalahin orang lain. Padahal, yang nyiptain dunia yang sekarang ini, ya mereka sendiri dengan kebiasaan nggak jelas yang perlahan demi perlahan dianggap normal. Makanya gue nggak heran sih kalau tingkat stres sama tingkat gangguan mental yang dialami sama masyarakat justru semakin meningkat.
Karena mereka sendiri yang ciptain ekosistem toksik kayak sekarang ini. Dan nggak ada yang coba buat ngelawan atau berusaha memperbaiki keadaan yang sekarang ini kita hadapi. Kurang lebih, kebanyakan dari masyarakat kita ini udah susah banget untuk diajak ngobrol. Bukan karena mereka nggak bisa ngomong atau nggak ada waktu ya, tapi karena cara mereka berkomunikasi itu cuman pengen kelihatan bener sendiri. Jadi obrolan yang berlangsung itu cuman tinggi-tinggian ego antara siapa yang ngalah dan siapa yang ngerasa superior buat nunjukin kalau dirinya itu bener, meskipun omongannya tolol. Banyak orang yang pengen enaknya sendiri, tapi begitu ditegur atau begitu diajak ngobrol, ujung-ujungnya ya kesinggung, tantrum, entah itu marah atau ngambek dan lain-lain. Kan nggak jelas gitu. Padahal cuma sekedar basic komunikasi biasa aja. Kebanyakan dari kita nggak bisa lakuin itu gitu. Makanya buat nemu seseorang yang benar-benar bisa diajak tukar pikiran atau diajak berkeluh kesah, itu kayaknya susah banget. Karena kebanyakan dari mereka lebih suka ngasih penghakiman, ngajak adu nasib, dan ngebantah semua hal yang kita omongin dibanding coba buat ngobrol santai atau nyari tahu perspektif yang kita gunain. Jadi, kalau bagi diri gue sendiri nih, gue makin ngerasa nggak cocok sama kebanyakan orang zaman sekarang. Bukan karena gue ngerasa kalau gue ini lebih baik daripada mereka ya, tapi justru karena sebaliknya. Karena kebanyakan orang zaman sekarang itu merasa diri mereka tuh jauh lebih baik dari orang lain. Jadi, ya kita capek sendiri buat ngeladenin orang yang omongannya tinggi banget, nggak nyentuh bumi gitu. Terus, ada lagi yang aneh. Kebanyakan dari mereka justru saling ngatain satu sama lain. Entah dengan saling ngatain SDM rendah dan lain-lain. Padahal mereka tuh cuma dua sisi dari satu koin yang sama gitu. Yang artinya mereka cuma lakuin hal yang nggak jelas dengan versinya masing-masing. Padahal aslinya ya mereka itu sama. Yakni orang-orang yang cuma mentingin diri sendiri, egois, munafik, pengen bener sendiri, pengen kelihatan pinter sendiri, pengen ngerasa superior, dan nggak mau coba perbaikin semuanya bareng-bareng. Karena nih, kalau mereka bener-bener peduli, mereka nggak akan ngata-ngatain orang itu dengan kalimat negatif, tapi mencoba untuk memperbaiki atau paling nggak mencari tahu akar masalahnya itu kayak gimana. Terus pelan-pelan ngasih edukasi dengan cara apapun, sekaligus praktekin jenis kehidupan yang baik itu kayak gimana. Bukan justru ribut di sosmed nyari pengakuan. Ya intinya gitulah. Semoga kedepannya gue masih bisa buat konten lagi. Dan kalau kalian punya saran jenis konten atau materi yang kiranya menarik, bisa kita bahas atau bisa kalian tulis di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum, sampai jumpa.